Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem gerak yang ada pada tubuh manusia. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sistem gerak yang ada pada hewan dan tumbuhan. Nah, gerak manusia dapat diamati secara nyata. Tersusun dari sistem rangka dan sistem otot. Tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak tanpa otot. Sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif karena mengandung protein aktin dan miosin yang dapat membuat otot berkontraksi. Pada saat otot berkontraksi, maka tulang itu ikut bergerak sehingga otot itu memang bisa menggerakkan tulang. Nah, struktur dan fungsi rangka. Nah, bagaimana sih tubuh kita kalau misalnya kita nggak punya rangka? Pasti tubuh kita nggak jadi tegap ya. Karena salah satu fungsi rangka adalah memberi bentuk tubuh dan menegakkan tubuh kita. Baik, selanjutnya kita mau masuk ke struktur rangka. Tubuh manusia tersusun dari tulang-tulang yang saling bersatu. Tulang-tulang yang bergabung menjadi satu bagian disebut sebagai skeleton atau rangka. Pada manusia dan hewan vertebrata, rangkanya berada di dalam tubuh disebut sebagai endoskeleton. Sementara pada hewan-hewan invertebrata, rangkanya berada di luar tubuh. Ya, disebutnya eksoskeleton. Nah, tulang nih pada manusia, pada bayi yang baru lahir jumlahnya ada sekitar 300 tulang. Tapi semakin berjalannya waktu, semakin dewasa tubuhnya akan bertambah besar dan tulangnya akan bersatu sehingga ada tulang-tulang yang menjadi satu bagian membuat tulang yang ada di tubuh manusia dewasa itu berkurang. Jumlahnya sekitar 206 tulang. Ya. Nah, kenapa jumlahnya menjadi lebih sedikit? Karena beberapa tulang mengalami proses osifikasi atau penulangan sehingga tulang-tulang itu menjadi bersatu gitu, jadi berkurang ya. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada tulang pipa. Yang kedua, ada tulang pipi. Yang ketiga, ada tulang pendek. Dan yang keempat, ada tulang tidak beraturan. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, tulang pipa. Tulang pipa bentuknya seperti pipa, berarti memanjang. Dan di ujungnya itu ada bonggol. Ujung-ujungnya itu ada bonggol. Contohnya ada di mana? Ada di tulang lengan atas, ya, ada di tulang lengan atas. Di mana lagi? Ada di tulang hasta dan pengumpil. Ada di tulang paha dan ada juga di tulang betis. Kemudian yang berikutnya ada tulang pipi. Yang namanya tulang pipi berarti bentuknya adalah tipis, gepeng dan pipi. Di mana letaknya? Ada di tulang tengkorak, tulang belikat, kemudian ada di tulang dada dan tulang rusuknya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke tulang pendek. Tulang pendek berarti dia memiliki bentuk yang bulat dan ada juga yang berbentuk kubus. Dan berukuran tentu saja pendek ya, adanya di tulang telapak tangan dan di tulang telapak kaki. Berikutnya ada tulang tidak beraturan, memiliki bentuk yang tidak beraturan. Contohnya adalah tulang pada wajah dan tulang pada ruas-ruas tulang belakang. Ada pertanyaan? Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Selanjutnya kita mau masuk struktur jaringan penyusun pada tulang itu dibedakan menjadi dua. Ada tulang rawan, ada tulang keras atau tulang sejati. Tulang rawan itu tulang yang bagaimana? Tulang rawan itu berarti dia banyak mengandung zat kolagen yang berupa protein sehingga bersifat lentur. Contohnya ada di daun telinga dan hidung. Nah, fungsinya dia sebagai bantalan pelindung tulang, antar tulang. Terus kemudian ada tulang sejati atau tulang keras, ya. Dia itu adalah tulang yang mengandung zat karbonat atau zat kapur yang terbentuk karena proses penulangan atau osifikasi.
Nah, tulang sejati berfungsi sebagai penyusun sistem rangka dan melindungi organ-organ vital ya. Jadi tulang keras itu melindungi organ-organ vital yang ada di dalam tubuh kita sehingga tidak mudah terbentur. Berdasarkan letaknya, tulang dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tulang kepala, tengkorak, yang kedua tulang badan, yang ketiga anggota gerak. Tulang tengkorak ini terdiri dari tulang wajah dan tulang bagian kepala. Kemudian tulang badan, terus ada juga tulang anggota gerak yang dibagi jadi 2, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Sampai sini bisa dipahami? Nah, seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa pada saat bayi baru lahir tulangnya masih lentur ya. Kemudian seiring berjalannya waktu akan mengalami namanya proses penulangan atau osifikasi, sehingga yang tadinya tulangnya lentur lama-lama akan menjadi tulang keras atau tulang sejati. Nah, fungsi rangka jadi apa saja? Yang pertama tadi memberi bentuk tubuh, oke. Yang kedua melindungi organ-organ vital seperti kepala berarti melindungi otak. Tulang rusuk melindungi bagian jantung, paru-paru, kemudian sebagai tempat melekatnya otot karena tadi tulang itu adalah alat gerak pasif yang tidak bisa bergerak jika tidak ada otot. Kemudian tempat pembentukan sel-sel darah, terutama sel darah merah. Dan yang terakhir sebagai tempat penyimpanan mineral atau kapur. Sampai sini fungsi rangka bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa kita lanjut ke sendi ya. Sendi, tulang-tulang itu bertemu akan di tengah-tengahnya ada yang namanya sendi. Pertemuan 2 atau lebih tulang disebutnya sendi atau artikulasi. Nah, 2 tulang atau lebih itu nanti membentuk jaringan yang kuat yang namanya ligamen. Berdasarkan jenisnya ada 3 macam sendi. Yang pertama sendi mati. Sendi mati itu sendi yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Yang kedua ada sendi kaku, sendi yang masih memungkinkan terjadinya pergerakan walaupun hanya sedikit. Yang ketiga ada sendi gerak, berarti dia bisa bergerak, mau dia bergerak 1 arah, 2 arah, ke segala arah atau geraknya berputar. Kalau sendi mati tadi disebutnya sebagai sinartrosis, adanya di kepala, ya, adanya di tulang tengkorak. Kemudian kalau yang sendi kaku atau amfiatosis itu masih memungkinkan bergerak walaupun sedikit, adanya di ruas-ruas tulang belakang. Sementara sendi gerak itu dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama ada sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Kita bahas satu-satu ya. Sendi peluru berarti memungkinkan ke segala arah. Ya, contohnya apa? Contohnya gelang bahu dengan lengan atas. Kemudian ada lagi sendi engsel yang bergeraknya 1 arah pada siku dan lutut kita. Itu sendi engsel. Kemudian ada sendi putar, berarti dia geraknya memutari tulang yang lain. Ya, memutari tulang yang lain. Contohnya ada di mana? Ada di tulang leher dengan kepala. Yang terakhir ada sendi pelana yang memungkinkan terjadinya gerak 2 arah. Contohnya pada telapak tangan dan ibu jari, jadi bisa bergerak ya. Sampai sini sendinya bisa dipahami. Kalau tadi kita sudah membahas tentang sendi, berikutnya kita akan membahas tentang otot. Masih ingat tadi otot itu merupakan alat gerak aktif atau alat gerak pasif? Ya, betul. Otot adalah alat gerak aktif karena dia mengandung protein aktin dan miosin sehingga dia bisa berkontraksi dan bisa menggerakkan tulang. Nah, pada manusia 40% sampai 50%-nya itu terdiri dari otot. Dan otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Berdasarkan macam-macamnya, otot dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, otot rangka atau otot lurik. Yang kedua, otot polos. Yang ketiga, otot jantung. Dalam menjalankan fungsinya, cara kerja otot ada yang bersifat sinergis dan antagonis. Kalau sinergis
bekerjanya secara bersama-sama, saling bekerja sama, searah gitu. Kalau yang antagonis artinya dia berlawanan bekerjanya. Misalnya antara otot bicep dan triceps itu kerjanya secara antagonis. Sampai sini untuk otot bisa dipahami. Untuk perbedaannya masing-masing, bisa kalian nanti perhatikan lagi di tabel ya. Nanti akan ada tabelnya untuk bisa kalian pelajari. Berikutnya kita akan masuk ke kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Kalian pernah lihat seseorang yang duduknya terlalu tegak, terlalu bungkuk, atau miring kanan dan miring kiri? Nah, itu boleh jadi ada kelainan pada tulang belakangnya. Kita lihat, masih ingat kalau seseorang tulangnya bengkok ke kanan dan ke kiri, namanya apa kelainannya? Ya, skoliosis. Ada skoliosis, ada kifosis, ada lordosis. Kalau kifosis gimana? Dia terlalu bungkuk. Kalau lordosis dia terlalu membusungkan badannya. Kalau skoliosis berarti dia miring ke kanan atau miring ke kiri. Biasanya itu posisi duduknya. Posisi duduknya mempengaruhi kelainan pada tulang belakang. Selain itu ada lagi yang namanya dislokasi atau salah posisi. Kemudian ada terkilir, ya, ada terkilir atau keseleo bahasanya. Kemudian ada artritis, peradangan pada sendi. Kemudian ada polio. Polio itu disebabkan oleh apa? Virus polio. Dan yang terakhir ada fraktur atau dia disebutnya sebagai tulang patah atau retak. Ya, biasanya akibat dari benturan yang keras sehingga tulangnya mengalami keretakan. Nah, bagaimana upaya kita untuk menjaga kesehatan? Yang pertama, kita harus menjaga sikap dan bentuk tubuh. Jalannya kita harus tegak supaya badannya bagus, nggak boleh bungkuk atau terlalu membusungkan badannya. Ya, jadi kita harus menjaga posisi duduk maupun berdiri. Selanjutnya kita makan makanan yang bergizi. Kalau tulang butuh vitamin apa? Vitamin D, dan juga butuh yang namanya kalsium. Bisa dibantu dengan minum susu. Dan selanjutnya adalah olahraga untuk kekuatan tulang. Olahraganya yang ringan aja, nggak usah berat-berat ya. Gitu. Nah, kita akan kembali ke rangka. Jadi kalian bisa lihat ya, di sebelah ibu ini ada rangka manusia. Kalian bisa sebutin masing-masing bagian-bagiannya. Ini tengkorak, ada anggota gerak badan, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Ya, kalian ini tahu kan apa aja nama bagian-bagiannya? Ada tulang mata, tulang rahang atas, rahang bawah, ada dahi, pelipis, kemudian ada selangka, belikat, tulang taju badan, tulang rusuk, tulang panggul, kemudian ada tulang paha, tulang betis, dan tulang-tulang yang lainnya. Nanti kalian ibu akan minta mempelajari dan mengingat bagian-bagian tulang, ya. Untuk tugasnya nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya ya. Sampai sini ada pertanyaan yang bisa dipahami? Tidak ada ya. Kalian bisa baca lagi bukunya supaya kalian bisa semakin paham. Kalau tidak ada, kita sama-sama baca hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.